warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14. Saya akan menjelaskan anggaran kas. Anggaran kas adalah merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam suatu moneter untuk jangka waktu tertentu. Tujuan utama anggaran kas: memberikan taksiran posisi kas pada akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. 2. Mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Menentukan kebutuhan pembiayaan atau kelebihan kas menganggur untuk investasi, menyelaraskan kas dengan modal, pendapatan, beban, inventaris, dan utang sebagai dasar kebijakan memberikan kredit. Fungsi anggaran kas: menunjukkan jumlah dan waktu kas perusahaan di masa yang akan datang, memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika jumlah kas dalam anggaran tidak cocok dengan jumlah yang sebenarnya terjadi. 3. Anggaran kas memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajer keuangan. Sumber kas: hasil penjualan produk atau jasa secara tunai, hasil penagihan piutang perusahaan, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro atau dividen, adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva, penerimaan di luar penghasilan seperti kredit bank, penjualan obligasi, dan penambahan modal sendiri oleh pemilik. Penggunaan kas yang utama: sebagai pembayaran untuk operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Pembayaran pada kreditur baik berupa bunga ataupun angsurannya. Penambahan sebagian aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pembelian modal. Pembayaran pada penerimaan seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, dan lainnya. Format anggaran kas: aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan. Saya akan menjelaskan contoh soal dari anggaran kas melalui data anggaran PT Demina untuk tahun 2012. Di sini ada rencana penjualannya: bulan Januari 90 juta, Februari 85 juta, Maret 85 juta, triwulan 2 250 juta, triwulan 3 230 juta, triwulan 4 300 juta. Terus di sini ada sistem pengumpulan piutangnya. Kita dapat 75% pada bulan penjualan, 15% pada satu bulan berikutnya, 10% pada 2 bulan berikutnya, 90% pada triwulan penjualan, 10% pada triwulan berikutnya. Saldo kas pada awal tahun sebesar 15 juta. Dan di sini selanjutnya ada rencana pengeluaran modal untuk membeli mesin, pembentukan dana, dan pembelian lainnya. Setelah itu ada penerimaan dan pengeluaran lainnya. Setelah itu ada pembelian bahan baku dan biaya tenaga kerja. Lalu ada pengeluaran lainnya seperti polis asuransi, pajak kekayaan bulan Februari, fee ahli hukum setiap bulan, fee akuntannya, dan kurang lebih cara penyelesaian anggaran penerimaan kasnya seperti yang ada di belakang saya.